Jadi makan minum saja ya diajarkan sama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana petunjuk beliau dalam makan dan minum? Jadi dipisah ya. Makan itu bab tersendiri, ya, minum juga bab tersendiri. Kita itu kadang mencampur adukkan ya, makan sambil minum. Nah, itu salah besar ya. Atau minum sambil makan itu sama saja. Jadi makan sendiri babnya khusus, minum juga babnya khusus. Nah, baik. Bagaimana latihan-latihan kita menjelang Ramadan itu ya, di antaranya adalah saum. Nah, pagi ini kita tidak bahas tentang saum, nanti ada bab khusus tentang eh, istilah yang sudah populernya itu biasanya saya membawakan tema tentang sumu tasihu. Puasa itu sehat. Nanti kita bahas dari segi medisnya dan juga dari segi tibu nabawi. Baik ya, sudah siap semua ya. Kalau mau mencatat silahkan diingat boleh. Ini ada beberapa kaidah-kaidah yang perlu diingat dan kemudian kita praktekkan. Kita mulai dari bagaimana Rasulullah SAW bersabda mengingatkan kepada kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma mala'a adami wi'aan syarrun min batnin bihasbibni adama ukulat yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Ini hadis populer ya. Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Ahmad Al-Abuni, mensahihkannya dalam Sahihul Jami' ya, ke hadis ke 5674. Tidaklah anak Adam mengisi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang sulbinya. Kalaulah dia harus berbuat, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga lagi untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Jadi lambung kita perlu kita bagi secara adil menjadi 3 bagian. Nanti bagaimana cara membaginya, karena kan tidak terlihat oleh mata kita. Ya, berarti ini kita harus betul-betul menggunakan ya, takaran penglihatan mata kita. Yang kedua, takaran perasaan kita. Artinya dalam proses makan itu harus melibatkan rasa. Seringkali kita makan tidak maknawi atau bahasa sononya itu tidak mindful. Di bagaimana makan supaya mindful itu ada tata caranya. Sebetulnya pembahasannya panjang, tapi kita ringkas-ringkas saja ya. Di antaranya pernah kita bahas bagaimana ketika makanan datang di depan kita, kita betul-betul libatkan ya pikiran kita, hati kita, mengambil hikmah dari apa yang Allah berikan nikmat di depan mata. Ya, itu nasi ya, sudah melalui perjalanan yang panjang, berbulan-bulan ditungguin sama petani, disiangi, dipupuk, ya, dizikirin bahkan. Kadang harus berbagi dengan hewan-hewan, Pak Petani bersedekah kepada burung-burung, bersedekah kepada tikus, ya. Dan banyak hewan lain yang ikut menikmati padi ya, yang belum jadi. Kemudian yang nyampe ke kita betul-betul padi yang siap untuk kita makan. Jadi tidak semua tanaman padi yang ditanam oleh Pak Tani itu jadi padi semua. Karena kadang baru muncul pohonnya saja sudah dimakan oleh hewan-hewan yang lain. Nah, ini sedekah terbaik para petani. Mungkin mereka tidak cukup memiliki uang untuk sedekah. Tapi mereka tiap hari bersedekah kepada hewan-hewan yang lain. Gitu. Bahkan disebutkan itu sedekah yang utama ya. Dengan kalau ridho ya, enggak gerutu ya, nanam padi gerutu tuh waduh. Ya,
dimakan burung, dimakan tikus itu. Ya. Kalau ikhlas menanamnya dan rela berbagi dengan makhluk Allah yang lain itu jadi pahala. Belum lagi ketika dipanen, ya, dijemur dulu, belum bisa langsung kita nikmatin itu. Habis dijemur, bawa ke rice mill. Ya, satu mesin, dua mesin, tiga kali mesin tuh. Ya. Jadi panjang prosesnya. Habis itu dibawa itu beras ke pasar. Dari pasar dibeli sama distributor di samping rumah kita gitu ya. Ada warung Batak lah, warung Padang gitu ya yang suka jual beras gitu kan. Dibeli sama istri ya, atau nyuruh anaknya. Dibawa ke rumah. Belum jadi, belum bisa dimakan. Masih harus dicuci dulu. Ya, masuk ke rice cooker. Ini problem lagi tuh ya. Kita suka makan makanan dari rice cooker yang berhari-hari gitu ya. Jadi nasi yang kita makan itu sebetulnya nasi basi. Nanti ada pembahasan khusus. Ternyata Rasulullah tidak suka makan yang diangetin. Makan yang basi istilahnya. Nabi nggak suka. Dan relate dengan hasil riset, hasil penelitian bahwa makanan yang sudah diangetin, yang sudah basi, sudah berhari-hari itu tidak ada nilai gizinya, bahkan cenderung membuat tubuh kita jadi sakit. Jadi antaranya penumpukan racun dalam darah. Ada gula, ada kolesterol, ada asam urat. Itu semua berasal dari proses makan. Belum yang lain-lainnya. Jadi kita jangan nyalahin Allah, apalagi nyalahin macam-macam ya. Ini proses makan. Nah setelah itu kita syukuri ya Allah, betapa Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat sayang kepada hambanya ya. Allah hadirkan nasi di depan mata kita. Tidak usah susah payah, tinggal menyantap. Libatkan rasa syukur. Belum lagi garam, ya, supaya gurih kan ada garam tuh ya. Soal garam juga kita sering kurang pas memperlakukannya. Disebutnya kan garam meja ya. Kenapa garam meja? Dulu kita ingat ada garam tulisannya itu garam meja. Sekarang jarang tuh. Di dalam plastik itu tertulis garam meja itu jarang kan sekarang. Dulu ada edukasinya. Maksudnya apa? Maksudnya supaya garam itu disiapkan di meja, bukan di dapur. Ya di dapur ada, tapi jangan berlebihan. Kenapa di meja? Karena ini petunjuk Nabi. Bahwa Nabi SAW suka sebelum makan itu mengambil garam. Caranya jarinya dimasukin mulut, kemudian cocolin ke garam, cek gitu, masukin, diemut-emut. Sebelum makan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya enzim di mulut, enzim petialin itu keluar. Kemudian merangsang nafsu makan. Sehingga makan itu benar-benar dengan penuh hikmat. Gitu. Ini makan buru-buru, jadi makan sambil mikir pekerjaan. Makan sambil nonton HP. Makan sambil nonton TV. Atau makan sambil ngobrol ketawa-ketawa. Na'udzubillah. Itu cara-cara makan yang tidak khusyuk istilahnya itu. Gimana kalau makan nggak khusyuk? Nyampe nggak itu? Nggak, iya, keselak iya gitu. Belum yang lain-lain gizinya kira-kira nyampe nggak? Nggak nyampe itu. Ngunyahnya aja nggak betul. Dalam soal mengunyah saja kita perlu mikir. Berapa kali harusnya mengunyah? Berapa lama kita mesti mengunyah? Tujuannya apa? Supaya makanan itu betul-betul siap, ya, siap masuk ke dalam lambung kita. Yang sudah bercampur dengan tialin, enzim mulut, yang sudah lembut, sehingga lambung itu tidak kepayahan. Kenapa ada GERD? Itu karena makan terburu-buru, makan dengan stres tuh. Kenapa asam lambung naik? Karena tidak ada persiapan, kaget. Lambung kita dikaget-kagetin. Tiba-tiba langsung blok gitu ya.
persiapkan dulu lambung. Kalau perlu diajak ngobrol. Hai lambung, sebentar lagi kamu akan dapat makanan. Lakukan tugasmu dengan baik, saya akan mudahkan kerjamu ya. Bismillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Kira-kira mudah enggak tuh? Mudah ya, jadi kita ngobrol sama tubuh kita. Kita sering tidak pernah ngobrol sama tubuh yang sudah Allah kasih ini gitu. Ada makanan disantap semuanya gitu. Belum ngerasain yang ini, belum ngerasain yang ini, semuanya masuk. Ya. Taib. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah berkata, barang siapa memperhatikan makanan Nabi SAW dan apa yang beliau makan, tentu akan mendapatkan bahwa beliau tidak pernah memadukan. Nah ini yang perlu dihafal ya, atau perlu diingat-ingat. Jadi Nabi SAW tidak pernah memadukan, ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya Allah yarham. Ada 14 nih ya, ada 14 yang tidak pernah Rasulullah lakukan. Ini tercatat di buku ini. Ini judulnya adalah Pengobatan dan Penyembuhan menurut Wahyu Nabi SAW. Ya, karangan Syekh Aiman bin Abdul Fattah. Yang pertama, Nabi tidak pernah memadukan antara susu dengan ikan. Jadi minum susu dengan ikan. Nabi tidak pernah memadukan keduanya. Yang kedua, Nabi tidak pernah memadukan antara susu dengan makanan yang asam. Yang ketiga, Nabi tidak pernah memadukan susu dengan telur. Ini sering ya kita lihat ya, susu telur gitu ya. Nabi tidak pernah memadukan susu dengan telur. Yang keempat, susu dengan daging. Makan daging, minumnya susu. Tidak. Dua jenis makanan yang sama-sama panas. Apa nih? Bakso, soto, minumnya teh panas, kopi panas gitu ya. Misalnya, sama-sama panas. Dua jenis makanan yang sama-sama dingin. Ya, minumnya es, terus makannya semangka ya, timun ini ya, sama-sama dingin. Dua jenis makanan yang sama-sama lengket. Apa nih? Lengket yang tepung. Semua tepung tuh lengket. Ya. Apapun yang lengket-lengket. Ya. Bisa ya dibayangkan ya makanan yang lengket. Dua-duanya lengket. Jadi itu akan membuat di usus kita itu dia akan nempel. Di usus kita itu ada jonjot gitu, dia nempel. Kalau tempelannya itu tidak keluar, dia akan menjadi semacam rongga atau menjadi ruang. Jadi banyak ruang-ruang, disebutnya itu nanti divertikulitis. Jadi usus yang nonjol-nonjol. Isinya itu sebenarnya adalah lengketan-lengketan ini, tepung. Yang akhirnya susah buang air besar. Kalau tidak terobati atau tidak bisa dieliminasi, maka lama-lama dia akan membuat toksin. Dampak yang dirasakan oleh penderitanya itu sering sakit kepala. Kemudian karena dia masuk ke dalam darah, racun terus mengalir dalam tubuh, disebut autointoksikasi. Jadi keracunan oleh makanan yang dimakan di tubuhnya sendiri. Jadi racun itu tidak mesti baygon. Dari makan saja bisa jadi racun karena makanan kita banyak makanan lengket. Dan akhirnya jadi kanker. Naudzubillah. Ya, kanker usus itu salah satunya adalah proses dari makan. Ya, yang senang makan tepung itu senangannya sel kanker tuh. Ya, apapun ditepungin. Tahu tepungin, tempe tepungin, pisang ditepungin, ubi ditepungin, semua ditepungin, singkong ditepungin. Jadi udah singkong karbohidrat, tepung karbohidrat double tuh. Nah ini koreksi-koreksi kesalahan-kesalahan kita sehari-hari. Ya, kita makan tujuannya untuk apa? Iya, untuk ibadah sebenarnya. Kan tadi Rasulullah menyebutkan
Hendaklah kalian cukup beberapa suap saja untuk menegakkan tulang sulbi. Cukup makan itu biar tulang kita itu kuat. Sehingga kita bisa ibadah dengan mantap. Ibadah dengan semangat. Gitu. Kan gak nyaman kalau ya berdiri aja udah kakinya gemeteran, ya kan, asam urat, kepala cenut-cenut, ya kan. Jadi nggak menikmati proses ibadah. Nah, oleh karenanya dari proses makan ini yang perlu diperhatikan adalah jenisnya. Ini Rasul sudah memberitahu kita ya. Tadi baru sampai 7. Masih ingat tuh 7 ya? Sekarang kita lanjutkan 7 berikutnya. 2 jenis makanan yang sama-sama mudah mengerut. Nah, apa nih? Kerupuk, ya kan? Kan kelihatannya gede tuh. Tapi sebetulnya dia kecil kan? Apalagi tuh? Tahu bulat ya. Masya Allah. Kan gede, kecil dia. Pokoknya makanan yang mudah mengerut. Ya, artinya makanan itu enggak asli. Ya. 2 jenis makanan yang sama-sama keras. Ya, mengakibatkan gigi kita bekerja keras kan. Ngunyahnya aja udah susah. Nah, artinya makan tuh enggak boleh nyusahin. Gitu. Yang ke-10, 2 jenis makanan yang sama-sama lembek. Apa nih? Ya. Yang ke-11, 2 jenis makanan yang berbeda yang keras dengan lembek. Jadi keras sama lembek kan dua-duanya tadi disebut al-khubuth ya kan, makanan yang buruk. Jadi Nabi tidak suka makan makanan yang buruk. Tidak cukup halal, harus thayyib. Yang ghairi thayyib berarti bahasa Arabnya apa? Khubuth kan, sesuatu yang buruk. Kemudian 2 jenis makanan yang berbeda yang mudah dicerna dan yang sulit dicerna. Jadi sama-sama sulit dicerna. Maaf, yang satunya sulit dicerna, yang satunya mudah dicerna. Berarti belum adil tuh. Masih nyusahin mulut juga tuh. Masih nyusahin lambung juga. Gitu. Karena ada yang susah dicerna, ada yang mudah dicerna. Yang sulit dicerna itu semua gorengan tuh. Semua yang digoreng, semua yang berminyak itu susah dicerna. Daging kalau kebanyakan juga susah dicerna. Jadi secukupnya, apalagi kalau saya lihat ini jamaah subuh tuh rata-rata sudah 4 ke atas ya, rata-rata jamaah subuh tuh. Jarang jamaah subuh itu yang 20 ke bawah, berat ya. Nah kalau yang masih 20 ke bawah oke lah, kalau sudah kepala 4 ke atas tuh ada kaidah yang mudahnya gini, kalau sudah 4 ke atas tuh hindari kaki 4. Nanti di usia 5 ke atas hindari kaki 4 dan kaki 2. Ya, yang berkaki 2 tahu ya, yang berkaki 4, nah hindari. Prinsipnya begitu. Kalau sudah 6 ke atas hindari kaki 4, hindari kaki 2, makan yang tidak berkaki. Apa? Ya ikan. Jadi perbanyak makan ikan. Karena itu lembut. Ya, kan pencernaannya sudah mulai melambat. Ya. Jadi makannya yang mudah-mudah. Ini enggak tahu diri ya. Udah 6 ke atas tuh masih makan yang dibakar-bakar gitu ya. Daging gitu. Akhirnya ya, mohon maaf saya baru dari rumah sakit kemarin tuh, rumah sakit Sari Asih, di lift tiba-tiba ada ibu-ibu tuh masuk, terus dia bilang ke saya, ya Allah Pak, saya tadinya itu kesini cuma nganter Bapak tuh cuma ngecek tensi, ternyata suruh rawat inap. Gitu. Kata dokter ini bahaya, tensi tinggi di umur segini itu bahaya, udah rawat aja, hanya dirawat. Hanya ibu tergopoh-gopoh pengen pulang dulu, ganti baju dan lain-lain karena nggak siap. Gitu. Kalau saya perhatiin wajahnya itu ya masih
Ya selevel istri saya lah, berarti kira-kira umurnya belum nyampe 50-an gitu. Sudah hipertensi. Dan itu tidak pakai kulok nuwun bahasa Jawanya, enggak pakai assalamualaikum. Karena hipertensi itu tidak dirasa. Gitu. Lihat pola makannya, lihat pola tidurnya begadang. Ya, sering minum minuman yang memacu jantung. Sering makan makanan yang ya, menyusahkan kerja pencernaan. Akhirnya darahnya mengental. Ya. Belum lagi tambah stres. Stres juga bisa mengentalkan darah. Gitu. Nah ini kita bicara makan dulu nih ya. Makan aja harus tumak ninah, ada khusuknya di situ. Dan yang ke-13 adalah makanan yang dipanggang dengan yang direbus. Jadi makanan yang dipanggang, yang direbus itu jangan dipadukan. Jadi yang direbus, rebus saja semua. Ini kalau kita datang ke acara-acara gitu kan, tergoda kita. Tersedia semua ya. Nasinya aja ada 3 macam. Nasi putih, nasi goreng, sama nasi kebuli. Dan semuanya dimakan gitu, Masya Allah. Nanti proteinnya itu ada apa? Daging. Dagingnya ada 2 jenis. Daging kaki 4, daging kaki 2. Nah, terus produksi dari kaki 2, ada telur lagi. Semuanya diambil. Ini prinsip dalam pengambilan protein, cukup 1 jenis protein. Jangan mencampur 2 jenis. Supaya protein kita cukup, boleh 1 jenis tapi double, misalnya telurnya 2. Ya, tapi nasinya juga jangan sepiring. Ya, udah telurnya 2, nasinya sepiring. Itu istilahnya double uppercut gitu kan. Bahaya di tubuh kita. Ya, tubuh kita nggak sanggup mencerna itu. Nah, jadi ayam boleh 2, tapi nasinya sedikit aja. Karena protein itu dicernanya lama. Kita cukup energi. Kalau mau energi kita panjang seharian, boleh double protein, karbonya sedikit, ya. Karena kalau 2 jenis protein dikombinasikan, itu akan pencernaan kita susah bekerjanya dan hasilnya itu akan mengentalkan darah kita. Ya, asam urat itu karena kelebihan urin di dalam tubuh. Dampak dari kebanyakan mengkombinasi protein A, protein B, protein C ya, jadi 1 tadi itu. Ya. Ya. Terakhir yang ke-14 adalah daging yang segar dengan daging yang sudah dibuat dendeng. Ya, dendeng enak banget ya, tapi ini kombinasi. Wah, pengen makannya itu apa ya, viral gitu ya. Dendeng, daging segar. Itu malah tidak ahsan buat tubuh kita. Selanjutnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan beliau juga tidak menyantap makanan pada saat cuaca yang sangat panas. Tunggu dulu, karena ketika cuaca sangat panas, darah dalam tubuh kita juga ikut bergejolak. Biasanya pukul berapa? Antara pukul 2 sampai pukul 4.30, 4.30, 4.30 ya. Itu cuaca-cuaca di pukul-pukul itu tuh darah kita lagi bergejolak. Makanya tidur di waktu itu tidak dianjurkan. Ya. Dalam posisi panas lagi bergejolak. Enaknya memang leleh-leleh sih. Tapi sebetulnya tidak dianjurkan. Dan termasuk salah satu anjuran berbekam adalah di saat darah sedang bergejolak. Kalau hitungan waktu kita adalah waktu pukul 2 sampai pukul 5 kurang lebih maksimalnya. Itu anjuran berbekam. Supaya maksimal kalau ini bekam basah atau bekam dengan surtoh, pengeluaran darah. Beliau juga tidak menyantap makanan yang dimasak 2 kali. Ya, dimasak 2 kali berarti apa? Diangetin ya. Beliau juga tidak makan makanan yang basi lalu dihangatkan kembali untuk esok hari. Tidak menyantap juga makanan yang busuk
atau basi dan sangat asin. Ini juga relate ya, dokter-dokter sudah mengingatkan kita, kurangi garam, kurangi gula. Ini ada preferensi orang tertentu yang kalau makan garamnya itu tambah-tambah. Disediain soto, sebetulnya sudah ada garamnya tuh. Kurang, nambahin garam lagi ke situ. Gula, dulu gula itu sangat mahal ya. Waktu saya masih kecil tuh ya Allah, minum teh manis itu mahal. Nunggu dari bapak minum teh manis, nanti sisain separuh tuh ya, masih ingat? Ini kan generasinya sama nih ya, kurang lebih. Sisain separuh, terus nih ambil berkahnya dari bapak. Yang kedua, memang gula nggak boleh banyak-banyak karena mahal waktu dulu tuh. Ya, susah nyari gula. Nah, sekarang gula berlimpah. Akhirnya banyak penyakit gula. Gitu. Juga makanan yang direndam dengan garam, ya, dalam kurung nih asinan, dan makanan yang direndam cuka. Ya. Nah, semua itu kurang bagus dan bisa mengganggu kesehatan serta menurunkan vitalitas tubuh. Karena sifatnya itu memang dia mengikat, ya, mengikat dan menahan. Jadi akhirnya energi hayati yang harusnya keluar untuk vitalitas tidak keluar. Akhirnya kita kurang fit, ya. Biasanya cenderung ngantuk, ya. Karena rileks. Ini bikin kita rileks, ngantuk. Jadi kurang fit. Ini nanti di saat bulan puasa itu banyak ya yang jual ini, mohon maaf ya, yang jangan-jangan ada yang di sini usaha asinan ya. Ini Rasulullah, ini yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini Rasul yang tidak suka. Bukan dilarang, tidak ada kalimat haram di sini, enggak ada. Dilarang juga enggak. Hanya jangan, kalau bahasa saya itu kalimat-kalimat di sini itu menunjukkan bahwa ini itu tidak ahsan, tidak bagus, bukan berarti enggak boleh. Jangan berlebihan. Sekedarnya saja. Karena nanti bulan puasa itu orang mengikuti nafsunya. Kayaknya enak makan asinan. Buka puasa pakai asinan, apa-apa diredam cuka dan seterusnya. Jadi akhirnya puasanya itu jadi tidak sehat. Yang harusnya itu ya, puasa itu sehat, puasa itu jadi nggak sehat. Jadi jangan salahkan puasanya. Karena cara kita makan ya, dari sekarang harus dilatih. Ketika bulan puasa kita sudah terlatih. Gitu. Dan Nabi SAW biasa mengurangi makanan yang panas dengan makanan yang dingin. Jadi kalau ada makanan yang panas jangan langsung dimakan. Diimbangi dengan yang dingin supaya dia netral. Yang kering dengan yang segar seperti yang beliau lakukan terhadap mentimun dan kurma. Jadi kalau makan kurma, kurma kan panas. Temennya timun atau semangka. Ya. Nah, yang tidak termasuk dalam petunjuk Nabi SAW ialah meminum minuman yang diperkirakan berdampak negatif. Contohnya apa nih minuman yang negatif? Ya, isinya aja ya. Minuman yang berkarbonat. Nah, semua minuman yang mengandung karbonasi. Ada mereknya banyak tuh. Kemudian semua minuman yang bisa memabukkan. Dan minuman yang adiktif. Sebetulnya ada minuman-minuman yang sekarang lagi viral tuh yang membuat kita adiktif. Bahkan ya dibikin videonya dan keren-keren itu ya. Yang sebenarnya ketika kita minum itu nagih, bikin kita nagih. Dan nagihnya nggak kira-kira, pagi, siang, sore, malam. Gitu. Padahal minuman itu tidak dianjurkan diminum di waktu malam. Ya, ini minuman-minuman yang memacu jantung, yang mengandung kafein, ya, yang tidak diperlukan di waktu yang tidak tepat, gitu ya. Karena ulama kita dulu itu minum yang mengandung kafein itu sebutlah kopi, gitu ya. Itu sekedar untuk membuat mereka itu berjaga supaya bisa tahajud, kemudian bisa menulis buku kitab.
Ini activity-nya tahajud enggak, ngobrol sana sini gitu ya, begadang, ya, banyak activity yang bahkan jauh dari mengingat Allah, jadi tidak ada manfaatnya jadinya. Baik. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan jika tidak menarik, dan beliau jika tertarik maka beliau memakannya, jika tidak maka beliau meninggalkannya dan tidak memakannya. Ini ada satu kisah, ya, kisah ini ya, populer, ya, bagaimana Rasulullah itu pernah diundang oleh sahabiah, datang dan diberikan suguhan makanan, nggak salah itu anggur ya Tat ya, nanti dikoreksi Tat ya, dihidangkan anggur satu piring, dan Rasul dengan, ya kita kan tahu ya Nabi kan punya keahlian keilmuan yang Masya Allah ya, dengan mata batin yang lihat ini kayaknya asam ini gitu ya, kemudian dicicipin sama beliau, beneran itu asam, sama beliau dimakan dengan cepat. Sahabat tuh ngeliatin, karena sahabat kan nggak enak kalau istilahnya itu minta-minta ya, nungguin gitu. Udah kepengen, Rasul makan lahap banget tuh, ntar bakalan nyampe ke kita tuh. Tungguin, enak banget gitu. Karena lihat Rasulullah makannya sangat lahap. Ternyata satu piring habis dimakan Nabi semua. Setelah itu singkat cerita pamitan. Keluar dari rumah itu para sahabat mendekat, ya Rasul enak banget tadi ya kurma anggurnya ya. Kok camping nggak dibagi-bagi sih gitu kan? Biasanya engkau membagi-bagi ke kami. Asam kata Nabi. Itulah akhlak Nabi. Aku takut kalau kemudian aku kirim ke kalian tuh makanan si anggur tadi itu terus kalian ngomong. Itu akan bikin sakit hati orang yang ngasih. Oh iya. Begitulah cara Rasul. Ya. Menghormati, menghargai orang yang ngasih. Beliau rela yang asam dimakan sendiri. Karena sahabatnya belum tentu bisa menjaga mulutnya. Ya, baik. Rasulullah SAW sangat menyukai daging, adapun bagian yang paling beliau sukai adalah disebutkan di sini bagian paha dan kaki depan domba yang kanan. Jadi domba punya kaki yang paling depan yang kanan, pahanya, ya. Bukan kikilnya itu ya. Ini kan kita terbalik-balik, bukan dagingnya yang dimakan di paha itu, tapi kikilnya yang tidak disarankan justru. Oleh karena itulah wanita Yahudi, kalau nggak salah namanya Lubabah ya, yang meracuni Nabi SAW menyusukan racun di bagian ini karena tahu kesukaan Nabi. Ya, yang kita tahu sejarahnya sahabat yang ketika makan daging tadi itu ada yang meninggal mendadak, sangat mengenaskan meninggalnya di depan Nabi SAW. Ya. Allah yarham. Taib ya. Kemudian petunjuk Nabi dalam hal makan. La akula muttakinan. Ya muttakinan apa ya? Ini enggak begitu jelas ininya ya. Ya afan, nanti kalau bahasa Arabnya bisa dikoreksi ya. Aku tidak makan dengan cara bersandar. Nah ada 3 jenis sandaran. Muttakian ya. Oh, iya. Ini huruf ininya kecil sekali. Nempel di huruf K-nya. La akulu muttakian ya. Ya, syukran jazakallah. Yang pertama adalah bersandar pada lambung. Yang kedua bersila dengan kaki di bawah paha, dan yang ketiga bersandar pada sesuatu. Jadi 3-tiganya bersandar. Nah cara pertama yang tidak bagus saat makan karena dapat menghalangi kelancaran jalannya makanan secara alami dan menghambat jalannya menuju perut besar serta menekan perut hingga ia tidak terbuka untuk menerima makanan. Jadi cara pertama itu tadi bersandar pada lambung. Di lambung kita nggak boleh ditekan. Nah 2 cara yang lainnya yakni yang bersila dengan kaki di bawah paha, menggambarkan duduknya para penguasa diktator dan menafikan penghambaan. Ini duduknya orang sombong. Dan yang ketiga, cara duduk bersila Rasulullah SAW ialah mempertemukan telapak kaki kiri
Ini telapak kaki kiri dipertemukan pada punggung telapak kaki kanan. Ya, telapak kaki kiri di punggung kaki telapak kaki kanan. Sebagai wujud tawadhu kepada Allah, dan ini merupakan cara duduk yang paling ideal saat makan. Jadi agak sedikit dinaikin ya kakinya supaya si lambung itu si lambung itu naik dan kaki kanan itu nopang di bawah. Jadi nggak ketekan, sehingga kalau makanan masuk ke situ kita terasa masuk, ya, dirasakan pas. Nah, sehubungan dengan ini Nabi SAW bersabda, "Idza akala ahadukum fala yamsahu yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Jika salah seorang di antara kalian selesai makan, janganlah membasuh tangannya hingga dia menjilatinya atau menjilatkannya kepada orang lain. Ya, sekarang jarang ya. Orang lain tuh bisa anaknya, bisa ini. Kalau orang tua dulu, saya ingat tuh mbah saya itu kalau makan tuh suka nih cicipin, jadi langsung dari tangan mbah gitu ya, dari nenek gitu ya. Ibu juga begitu. Nah, jadi berarti makannya Nabi itu menggunakan tangan. Ini ada pernah kisah Pak Nasir, Muhammad Nasir, founding fathers negara kita ya. Itu pernah dalam pertemuan konferensi Asia Afrika. Kemudian ada salah seorang orang Eropa gitu melihat cara beliau makan. Beliau makannya kan pakai tangan. Terus diomongin pakai bahasa Perancis. Padahal beliau ahli berapa? 7 bahasa apa 17 bahasa saya lupa ya. Beliau ahli berbagai macam bahasa. Diomongin tuh pakai bahasa Perancis. Kira-kira bahasa kita gini, wih itu orang Indonesia makannya kayak kampungan. Nggak tahu cara makan pakai sendok. Nah, akhirnya beliau dengar tuh, dikirain nggak tahu. Terus bahasa kita jangan begitu. Justru kalian makan pakai sendok itu nggak sehat. Terus kasih alasan. Kenapa? Coba kamu perhatikan, sendok yang kamu makan itu, yang kamu pakai untuk makan itu sudah berapa mulut pindah-pindah itu sendok. Sementara aku makan pakai tanganku sendiri, hanya mulutku yang menggunakan tangan ini. Dan di tangan ini lebih bersih karena tidak bercampur dengan mulut orang-orang lain. Oh, mereka terkagum-kagum dengan penjelasan Pak Nasir itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kita masuk sedikit ke minuman ya, bab minuman. Ibnu Qayyim pernah berkata, Rasulullah SAW biasa meminum madu yang dicampur air dingin. Ya. Yang demikian ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan yang tidak diketahui manfaatnya kecuali orang para ahli medis. Jadi madu kan sifatnya itu netral sebetulnya. Kalau dikombin dengan yang dingin dia sejuk. Karena di daerah Nabi, daerah Mekah atau daerah Madinah, Arab itu kan panas. Butuh yang sejuk. Maka sesuatu yang dingin dikombin dengan yang netral, dia jadi sejuk. Gitu ya. Nah, itu akan membuat perutnya jadi lebih nyaman. Kemudian minum madu yang dicampur air sebelum makan dapat meluruhkan dahak dan lendir. Nah, jadi sebelum makan kita boleh tuh minum madu yang dicampur air. Caranya kalau kita mau mendinginkan, itu madu dulu masukin ke dalam gelas, baru masukin air. Kalau kita mau menghangatkan, air yang ada di gelas baru masukkan madu. Ya. Juga membersihkan pengendapan di perut, menyingkirkan ampas-ampasnya, membuatnya hangat secara alami, membuka perintangnya. Nah, hal yang sama juga dapat dilakukan terhadap hepar atau liver dan kandung kemih. Jadi Rasulullah SAW ini dalam bab ini adalah tentang minum madu sebelum makan. Jadi jangan dibalik, minum madu setelah makan, ya sebelum. Nah, sampai sini dulu kajian kita atau pembahasan kita. Kita buka pertanyaan atau diskusi
jika ada jamaah yang ingin mempertanyakan atau ingin berdiskusi lebih lanjut. Waliyatafadhal, masykur. Ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, silakan. Ya, silakan Pak, Adik. Ya itu lagi viral juga ya. Buat diabetes itu hindari makanan yang panas ya kan, karena emang tadi sudah jelas makanan panas tidak disukai Nabi SAW. Makanan dingin juga enggak disukai. Jadi ekstrim kiri sama ekstrim kanan nih, ya, yang satu dingin, yang satu panas. Jadi yang tengah-tengah, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Nah, jadi kalau baru keluar dari rice cooker itu kan sebetulnya masih tinggi ya kandungan gulanya. Ya. Nah, oleh karenanya didinginkan. Ada ya kemarin tuh yang diviralkan tuh masuk ke kulkas gitu kan. Nah, tapi ketika kita makan langsung dari kulkas, baru keluar dari kulkas itu juga nggak bagus karena itu suhunya dingin. Nah, mesti diangetin, dalam arti diangetin tuh jangan dipanasin. Ini seringnya kan tetap aja pengennya yang panas gitu. Maksudnya itu sebenarnya adalah jangan makan yang terlalu dingin gitu. Tunggu aja, nggak, kalau menurut saya nggak perlu dipanasin, tunggu aja di luar. Nah kalau dahulu orang kampung tuh nggak usah diajarin tuh, mereka tuh pinter-pinter tuh. Karena diajarin langsung dari orang tua kita, turun temurun. Apa? Wadang. Nggak tahu Pak Adik tahu wadang nggak? Wadang itu makanan yang sudah didinginkan semalaman. Nggak masuk kulkas. Makanannya itu setelah dimasak di kuali gitu, ditaruhnya di ceting. Apa ceting tuh? Tempat makanan yang terbuat dari anyaman bambu. Itu namanya ceting kalau dalam bahasa Jawa tuh ceting. Tutup semalaman, esok harinya dimakan. Biasanya makannya itu bersama dengan misalnya pagi harinya itu tempe yang dikukus, bukan digoreng, tempenya dikukus gitu. Itu enak banget itu. Dan jadi dingin sama panas. Tadi Rasul kan mencampur ya makanan dingin dengan panas. Dinginnya bukan dingin es tapi dinginnya karena semalaman sudah didiamkan. Begitu. Kenapa pakai anyaman bambu? Supaya ada udara masuk. Nah kalau tertutup basi itu, gitu, karena nggak ada proses sirkulasi udara. Kalau mau coba gitu Pak Ade, beli apa tuh, ya bakul yang kecil aja nyoba gitu ya. Coba cara orang kampung dulu bagaimana makan nasi wadang. Nah nasi wadang itu sehat itu. Jadi nggak masuk kulkas, nggak repot-repot lagi harus memanaskan lagi gitu. Udah aja semalaman gitu kan. Sama seperti dengan air minum. Air minum yang terbaik tuh yang sudah ditungguin semalaman. Taruh di waktu maghrib di ya tempat yang bisa kena udara langsung, tutup ya, tapi kendi boleh tutup tapi ya ujungnya ya khawatir dimasukin apa hewan-hewan. Nanti pagi harinya kita minum. Jadi air kendi itu kan terbuat dari tanah. Dia bisa apa sih nyerap ya udara. Udara terbaik itu adalah udara di pagi hari antara pukul 3 ya, 3 sampai 5 sebelum matahari terbit tuh. Kendinya ditaruh di luar. Jadi biar kena udara asli, udara terbaik di waktu pagi hari. Nah itu diminum. Jadi dinginnya tuh dingin, airnya kan rasanya dingin. Sebetulnya sejuk ya, bukan dingin. Kalau dari kulkas kan dingin banget. Ini sejuk. Itu sangat baik buat lambung kita. Nah jadi makan nasinya diendapkan semalaman. Kalau mau coba ya di 5 hari ke depan atau 1 minggu, nanti rasakan perubahannya. Tubuh kita lebih fresh gitu ya, lebih enak di badan.
Gitu. Baik? Ya. Ada lagi? Tafadhol. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelenjar getah bening. Oh.